Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak Salimuddin sekeluarga yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Gombah yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun Balakajang dan juga Bapak Kepala Dusun Garampak, Bapak Pembina Bebinsa Desa Gombah, dan para tokoh masyarakat dan kaum muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, di keluarga Bapak Salimuddin sekeluarga, dalam acara nasihat pernikahan putranya yang pertama, Bribtu Muhammad atau Ahmad Muhammad Rezki Basram. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan apa yang ada di benak saya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang nanti ada baiknya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada salah, memang itu kelemahan dari pribadi saya. Bapak Ibu sekalian, kawinan, pernikahan ini sungguh sangat lengkap. Nah, pada malam hari ini saya ingin membacakan satu ayat yang masyhur dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqalakum min anfusikum, kami ciptakan kalian, ya, azwajan, pasangan-pasangan, min anfusikum, dari jenis kalian. Sampai di sini kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan, ya, azwajan, ya, min anfusikum, dari jenis kalian. Dari sini bahwa menurut Islam pernikahan itu boleh kalau itu dengan jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh menikah dengan bangsa lain, dengan jin misalkan. Ada di YouTube itu nikah dengan kambing, ya, ada itu kambingnya berwarna putih itu, subhanallah, mengaku muslim. Tentunya ini tidak boleh, dilarang. Ayatnya jelas, min anfusikum, dari jenis kalian. Dan ini tentunya pernikahan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh. Itu perzinahan, bahkan lebih parah dari perzinahan. Nah, ini alhamdulillah keluarga kita, ya, Ananda Rezki Basram ini menikah. Saya tahu karena saya juga diundang di sana. Itu hari Kamis
Ini dan kebetulan yang dinikahi putrinya itu pernah dulu mengaji dengan kami, ya. Ini jadi ini sudah tepat, ya, sejenis manusia, ya, bukan yang seperti tadi dengan jin ataupun dengan hewan, itu tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk apa pernikahan? Ya, untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat itu, wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan di antara kalian kasih, mawaddah, saling cinta mencintai. Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram. Memang Allah yang menciptakan kita tentunya tahu yang dibutuhkan manusia itu apa. Tentunya ketentraman. Dan ketentraman itu didapat dengan pernikahan. Ada yang mengaku saling cinta tapi tidak diikat dengan pernikahan, maka sakinah, ketentraman itu semu adanya. Mungkin hanya satu malam, mungkin hanya lewat saja, singgah dan seterusnya, itu semu, dan itu bukan jalan dari Islam. Jadi pernikahan, ikatan pernikahan ini untuk mewujudkan ketentraman, untuk mewujudkan kasih dan juga sayang, rahmah itu. Kita ini berada di mempelai laki-laki, ya, maka saya agak fokuskan ini kewajiban suami, ya, kewajiban suami. Suami mempunyai kewajiban dalam Islam itu untuk bisa mencukupi kebutuhan, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Jadi yang berkewajiban untuk mencari nafkah dalam suatu keluarga itu adalah suami, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Lantas bagaimana kalau ada istri yang istilahnya itu mencari nafkah? Nah, harus dikompromikan dengan suami, dan pertimbangannya, Bapak Ibu sekalian, pertimbangannya adalah keluarga. Jangan sampai, ya, begini, sebelum masuk ke situ, kalau dalam pembinaan keluarga di dalam rumah, maka yang berkewajiban adalah istri, mulai dari kerapian, ya, keberesan rumah tangga dalam rumah itu, termasuk mendidik anak. Nanti kalau dikaruniai anak, itu adalah ibu. Nah, kalau ini misalkan suami yang wajib dia mencari nafkah, dia pergi, dan ini alhamdulillah Ananda Reski ini sudah istilahnya menjadi polisi, ya, secara materi insya Allah bisa untuk mencukupi keluarganya. Nah, seandainya ada istrinya, misalkan dia punya pekerjaan, dan saya dengar juga begitu, maka harus dimusyawarahkan dengan baik-baik. Jangan sampai keluarga itu nanti bisa tidak terawat, dalam artian anak nanti apabila ada, maka ini harus betul-betul dijaga perkembangan dari jasmaninya ataupun rohani daripada anak tersebut. Saya tidak bisa membayangkan kalau sebuah keluarga yang laki-laki mencari rezeki di luar rumah, yang perempuan juga begitu, kemudian anaknya diambilkan orang untuk mengasuhnya. Kalau toh harus demikian, maka menurut saya ini, ambil pengasuh yang lebih baik daripada orang tuanya. Namun kebanyakan pengasuh itu, ya, pendidikannya rendah, ya, pengetahuannya juga tentang agama mungkin juga rendah, maka ini berbahaya untuk anak keturunan kita, ya, untuk keturunan kita.
Anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak cukup hanya menyiapkan materinya saja, ya, ada mainan yang cukup, kemudian bahkan masih kecil saja sudah belikan HP yang mahal, yang Android dan seterusnya. Justru itu Bapak Ibu sekalian, yang demikian ini ternyata juga merusak kebahagiaan keluarga. Tidak diukur dari materi, tetapi kebahagiaan itu diukur sejauh mana bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dalam agama dan bisa mendidik anak-anaknya. Ini warga yang ideal. Jadi bisa menjalankan syariat-syariat Islam, sholat 5 waktunya, kemudian puasanya, ya, kemudian juga saling mengenal dengan tetangga dan seterusnya. Kemudian anak juga terawasi, terdidik. Bahkan ada prinsip begini, Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, ya, khususnya ibu ini, tolong diajari Fatihah. Mengajarkan hafal Fatihah itu jangan diserahkan kepada guru ngaji. Usahakan. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling sering dibaca oleh kita, kan? Paling tidak setiap rakaat dalam sholat itu kan kita membaca Fatihah. Kalau kita sendiri yang mengajarkan kepada anak kita, maka begitu anak kita sholat, ya, sholat maghrib 3 rakaat, berarti mendapatkan kita pahala bacaan Fatihah dari anak kita 3. Demikian juga ketika sholat isya 4 kali, itu pun juga mengalir kepada kita yang telah mengajari Al-Fatihah. Jadi harus menjadi apa ya istilahnya itu, greget, harus menjadi satu obsesi kaum ibu ini untuk mengajari anaknya Al-Fatihah. Karena ini akan kembali kepada kita. Ini kan amal jariah, amal yang apabila anak itu melakukan itu maka pahala terus. Maka Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat, Mus'ab bin Umair namanya. Ini pemuda. Dia waktu di Mekah itu orang tuanya kaya raya, bahkan parfumnya saja itu ketika dia berjalan, Mus'ab ini dia sudah tidak ada, tapi bau harumnya masih bisa terdeteksi di situ, dan orang kenal, oh pasti baru lewat ini tadi Mus'ab bin Umair. Tapi orang tuanya tidak masuk Islam, dia masuk Islam. Kemudian orang tuanya pokoknya berusaha supaya dia ini tidak masuk Islam, tapi alhamdulillah dia masuk Islam. Meninggalkan kedua orang tuanya, dia menjadi pemuda yang sangat miskin, tapi dia cerdas. Oleh Rasulullah diutus, ya, oleh Rasulullah ini diutus ke Yasrib. Yasrib itu yang sekarang kota Madinah. Jadi sebelum berubah menjadi Madinah itu namanya Yasrib. Diutus ke sana mengajari orang-orang Yasrib Islam. Sampai waktu itu zaman Rasulullah dan setelahnya para khalifah, ya, itu dia mengatakan betapa besarnya pahalanya Mus'ab bin Umair ini. Semua penduduk Madinah, penduduk Yasrib, mereka masuk Islam dan mereka menjalankan syariat dengan baik karena melalui tangannya Mus'ab bin Umair tadi itu. Jadi kaum kampung kota Madinah, penduduknya itu melakukan ketaatan kepada Allah gara-gara Mus'ab, maka Mus'ab mendapatkan pahala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini amanah. Anak ini merupakan satu amanah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pendidikan anak ini penting. Ini baru pengantin baru, tapi sudah ke pendidikan anak. Tapi tidak apa-apa, karena inilah yang menjadi apa istilahnya itu dambaan setiap orang tua adalah anak, ya, bahkan kita kerja banting tulang siang
sore sampai malam pun, karena memang kita ingin mensukseskan anak kita, ya. Dan di dalam pernikahan ini tentunya kita mendambakan anak. Makanya tidak boleh, ya, seperti kaum Lut, laki-laki dengan laki-laki, karena itu nanti akan musnah kalau itu dibolehkan. Coba kita berpikir saja, kalau laki-laki tidak mau dengan perempuan, maunya dengan laki-laki, dan perempuan maunya dengan perempuan, maka manusia, jenis manusia itu akan musnah di muka bumi. Maka orang yang berperilaku itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimusnahkan. Kaum Lut, ya, kaum Lut itu dimusnahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran itu Allah mengirim 4 malaikat, ya, 4 malaikat. Kemudian setelah keluarga Lut itu pergi, ya, maka malaikat itu dengan perintah Allah jadi menancapkan kuku-kukunya ke bumi, kemudian diangkat bumi, dan kemudian balik lagi ditimpakan kepada umatnya Lut. Semuanya binasa. Ini kalau kita pikir pas memang itu hukuman itu, karena kalau dibiarkan maka akan musnah manusia, ya, manusia akan musnah. Karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak akan menghasilkan keturunan. Maka orang yang demikian itu oleh Allah dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Nah, maka jalan yang lurus Bapak Ibu sekalian adalah pernikahan laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan keturunan, supaya bumi ini bisa makmur dengan manusia yang banyak, ya, manusia yang banyak. Bahkan hadis Nabi, ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, untuk memperbanyak anak, ya. Mohon maaf, ini yang pegawai KB gitu, ya. Tapi ini saya melihat dari sisi ajaran Islam. Saya alhamdulillah baru 6 anak saya. Baru 6. Kalau Pak Salmuddin 2, ya. Alhamdulillah. Saya baru 6. Ini mufakhirun. Rasulullah ini, ya, saya akan membanggakan bikasrati ummati, dengan banyaknya umatku, ya, dengan banyaknya umatku. Kadang begini, orang, saya ingin menguji ini, apa ya, bukan menguji, artinya silahkan untuk menguji. Kadang kita punya pikiran, banyak anak, 2 saja susah, ya, bagaimana nanti untuk mencukupi kebutuhannya. Itu menurut saya adalah orang yang berpikiran picik. Yang pertama itu. Yang kedua, orang itu imannya tipis, ya. Picik itu apakah memang dia yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap Allah, ya, itu setiap manusia, bahkan bukan manusia, setiap makhluk yang hidup itu Allah sudah jamin rizkinya. Itu. Jadi kebanyakan kita ini kalau mau menambah anak itu kadang 2 saja susah, apalagi lebih dari itu, ya. Ada dulu sering, saya bukan sering, ya, pas saya nikah, akad nikah itu, tapi saya nggak tahu yang pasangan saya mendengar atau tidak. Saya waktu itu, saya masih ingat, karena saya malam ini adalah pengantin baru. Bukan hanya Adinda Rezeki saja, Rezeki Basram yang pengantin baru, saya pengantin baru 24 tahun. Mengatur, ya, rizki itu Allah yang mengatur, kita hanya berusaha saja. Sebagaimana Rasulullah gambarkan, kalau kita ini dalam mencari rizki itu seekor
dia juga tidak punya apa istilahnya itu kantong saku, ya. Tapi dia terbang untuk mencari makanan. Satu yang bisa dia bawa, dia kasihkan untuk anaknya, kemudian pergi lagi berusaha. Padahal menurut ukuran Nabi kita Muhammad SAW, cukup kita bisa mengenyangkan kita dan keluarga kita. Di stop, kadang itu di stop paksa. Sudah punya satu, sudah di stop, ditutup. Wah, luar biasa. Ini sadis menurut saya ini. Ya. Sadis. Ada yang ayahnya masih mau, tapi istrinya, wah capek saya. Subhanallah, ini amanah. Ya, ini amanah. Itu. Jadi ini yang saya katakan, pertama basic, yang kedua imannya tipis. Tipis karena memang tidak yakin Allah akan memberi rizki yang cukup. Wah, nanti kalau sudah kuliah amit-amit nanti apa biayanya banyak dan seterusnya. Ya sudah, nanti ada jalannya sendiri. Kalau toh ketika mau kuliah tidak ada biaya, ya sudah, kita ada jalan lain. Karena memang pendidikan tidak harus pakai kuliah. Kadang kita berpikir salah, pokoknya anak itu harus sampai S1, kalau perlu sampai S2 dan seterusnya. Tidak. Nabi saja tidak sekolah, ya. Nabi Muhammad itu tidak sekolah, tidak ada titelnya. Nabi Muhammad juga tidak bertitel haji, meskipun pernah haji, ya, Rasulullah. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi hidup ini, jalani. Rizki kalau mendapatkan, alhamdulillah. Justru kalau kita mendapatkan rizki, kita harus berpikir, ini rizki saya dapatkan dari mana, halal atau tidak. Kalau tidak, ya secepat mungkin harus kita caranya bagaimana bisa halal. Kemudian adakah hak-haknya orang lain di kita? Wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum. Justru ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan rizki banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memperingatkan wa fi amwalikum, dan di dalam harta-harta kalian itu haqqun, ada haknya, lisail wal mahrum, bagi orang miskin yang berani meminta dan orang miskin mahrum yang tidak mau meminta. Ini harus diberikan haknya. Untung-untung kalau kita punya hanya pas untuk kita, tidak punya dosa nanti apabila kita tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada hubungan erat antara kita, ya, hidup di dunia ini, ya, dengan kedekatan kepada Allah dan juga dengan harta yang kita usahakan setiap hari ini. Maka tidak boleh ketika kita menyibukkan diri kita dalam menumpuk harta, mencari rizki, itu melalaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan harta ini pun juga harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya ingin kembali lebih teknis kepada mempelai laki-laki. Ini sudah ada belum mempelai perempuan? Sudah barangkali di dalam rumah atau masih di sana? Masih di sana, ya. Malam ini harus jangan sampai pisah. Bagaimana mau pisah? Nah, di situ. Apakah yang jelas kan besok ada pestanya di sini, ya. Sebetulnya sudah halal itu sejak hari Kamis setelah nikah itu, setelah akad nikah, ya dibawa ke sini meskipun tidak tampil di depan, ya tidak apa-apa di rumah, ya, di sini. Kasihan kalau malam begini langsung pisah, ya, itu. Jadi kan dekat, ya, bisa anu di situ. Kak, ini betul Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kan pengalaman, ya. Ya, ini kan begini. Inilah hebatnya ajaran Islam.
dengan adanya pernikahan yang sebelumnya apabila kita lakukan itu haram, dosa besar, hina di mata masyarakat, tetapi ketika sudah diakad nikah maka itu menjadi amal soleh, ya. Jadi kalau orang hubungan, ya, laki-laki perempuan di luar pernikahan itu kan hina di depan masyarakat kita. Menurut agama Islam juga itu adalah zina dan itu hukumnya berat. Tetapi begitu sudah akad nikah maka hubungan itu menjadi amal soleh, ya, menjadi amal soleh. Kita mendapatkan pahala. Ini ada hadisnya. Jadi kalau ketika kita menahan supaya tidak berzina, kalau berzina itu mendapatkan dosa, maka ketika kita sudah bersuami istri dengan ikatan pernikahan, apakah hubungan suami istri itu berpahala? Sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, bala, iya, mendapatkan pahala. Ya, ini. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan, ya, berumah tangga, apalagi ini new couple istilahnya, ya, jadi pasangan baru ini kalau bisa terus dimana-mana bersama-sama supaya orang juga tahu. Ini pentingnya, supaya orang juga tahu. Bahkan kalau bisa, saya dulu begitu sudah akad nikah begitu, besoknya saya diperkenalkan sama keluarga istri itu, ya, saya diperkenalkan. Jadi saya boncengan, silaturahim, ya, silaturahim, memperkenalkan ini suami saya, ya, dan seterusnya. Ini Islam. Karena ini sudah akad nikah, karena akad nikah itu harus disiarkan, termasuk Bapak Ibu sekalian hadir di sini ini untuk menyaksikan bahwa sudah ada hubungan pernikahan antara, ya, Ananda Reski Basram dengan siapa? Tari, ya, dengan Tari. Dan ini sudah diketahui sehingga tidak ada fitnah, ya, sehingga tidak ada fitnah. Inilah maka Rasulullah mengatakan aulim walau bisyah, adakan walimah dalam pernikahan itu meskipun hanya menyembelih satu kambing, ya, di situ. Jadi ini termasuk merupakan satu syiar, dan inilah cara yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya. Nah, setelah adanya akad pernikahan ini diberitahukan kepada keluarga, diberitahukan kepada masyarakat sekitar sehingga tidak ada fitnah, dan orang yang melihat itu pasti dia ada doa, ya, ada doa. Kita merasa senang, saya merasa senang kalau ada pemuda dan pemudi diikat pernikahan. Minimal itu mengurangi daripada kemaksiatan mereka berdua. Sehingga ketika ada pernikahan itu ada doa, ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita ucapkan kepada pasangan baru itu, ya, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah atau memberkahi kalian berdua, wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberikan berkah atas apa yang kalian kuasai berdua, apa yang kalian miliki berdua, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, ya, di sini. Jadi ini doa barakallahu lakum. Paling tidak ucapan ini, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Ini kan doa keberkahan, untuk keberkahan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ananda Reski dalam menempuh kehidupan baru ini mendapatkan mawaddah, cinta kasih sayang yang sebenarnya, kemudian mendapatkan ketentraman dalam hidupnya, bisa menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan kemampuannya, dan akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik, bahkan menjadi contoh kepada tentunya pemuda-pemudi yang lainnya, dan akhirnya
kita bisa ya secara kolektif membentuk masyarakat yang taat kepada agama dan juga taat kepada norma-norma yang berjalan di masyarakat kita. Ya, ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan selamat, semoga berkah kepada Ananda Rezeki dan kepada keluarga Bapak Salimuddin. Ya, ini merupakan satu kebahagiaan tentunya, dan mudah-mudahan diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja dari saya dan terima kasih.